Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Baik, kita masuk di sesi inti kita di kesempatan pada hari ini, dan sebagaimana yang tadi yang sudah ditampilkan dalam profil Help Syariah, ya, ini adalah lembaga baru, ya, lembaga kajian strategis lintas profesi kesehatan yang senantiasa membawa isu-isu kesehatan yang dikaitkan dengan Islam, ya, sebagai solusinya. Dan pada kesempatan hari ini, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Budi selaku koordinator wilayah Health Sulawesi Selatan, yang mengangkat tema LGBT di antara dua sisi medis dan Islam, ini menjadi sekali lagi menjadi isu atau opini yang masih sangat hangat, ya, diperbincangkan khususnya di teman-teman sejawat, ya, rekan-rekan profesi kesehatan, di mana isu ini sebagaimana kita pahami bersama menjadi sebuah isu yang cukup besar ketika ada kasus di Jakarta kemarin, di beberapa bulan yang lalu, ketika polisi itu menggerebek sebuah gym, ya, tempat fitness, ya, tempat fitness. Di situ ada pesta seks yang dilakukan oleh kalangan homoseksual, ya, gay. Itu dan jumlahnya tidak tanggung-tanggung, 141 orang, ya. Gay semua itu, ya. 141 orang, dan di bulan yang sama juga kita mendengar bahwa ada keputusan MK yang menolak gugatan atau ajuan judicial review yang dilakukan oleh beberapa elemen masyarakat yang kemudian ingin memperluas makna dari KUHP, ya, khususnya di pasal 283, 285 dan 292 kalau tidak salah, ya. Itu terkait dengan perkosaan, perzinahan, dan yang terakhir itu pedofil, ya. Jadi kasus pencabulan pada anak-anak kecil yang ingin diluaskan maknanya ke kasus-kasus homoseksual dan lesbianisme, ya. Dan itu ditolak oleh MK dengan satu dan lain hal yang menurut mereka bukan wewenang mereka sebagai MK, tapi itu ada di ranah legislatif, yang akhirnya dipelintir oleh kaum LGBT ini, ya, kaum lesbian, gay, transseksual, dan transgender, yang menganggap bahwa ini adalah kemenangan mereka, ya. Di beberapa media sosial mungkin ada yang membaca, di ruangan ini juga mungkin ada yang mengikuti, bahwa beberapa aktivis gender itu, LGBT juga, yang kemudian mengupload berita itu dan menarasikannya sebagai kemenangan mereka, ya, bahwa LGBT dihalalkan, dilegalkan di Indonesia. Padahal sebetulnya putusan itu tidak berimplikasi ke situ, tapi hanya menolak perluasan makna dari kasus-kasus perkosaan, perzinahan, dan pedofilia tadi. Nah, inilah kekuatan opini sebenarnya, kekuatan opini di mana akhirnya sedikit demi sedikit kita bisa melihat LGBT ini mulai diterima oleh masyarakat luas, ya. Kita bisa lihat bagaimana dukungan para artis-artis misalnya, ya, tokoh-tokoh publik, ya, pejabat publik dan seterusnya, yang kemudian juga mulai berstatement-statement seolah-olah mereka mendukung LGBT ini, ya. Selamat datang kami ucapkan pada Prof. Eni, ya. Kemudian di LGBT ini sebenarnya juga mengalami perkembangan, ya. Kalau sekarang kita membahas tentang LGBT, saya mengutip salah satu statementnya dari Ibu Eli Risman sebagai salah seorang psikolog, yang kemudian mengatakan sekarang bukan lagi LGBT, tapi sekarang ada ada perluasan orientasi seksual baru namanya queer, ya. Jadi sekarang LGBTQ, ya, lesbian, gay, transseksual, transgender, dan queer, ya. Queer itu kalau istilah kasarnya bitransseksual yang kemudian setengah hati untuk transgender, ya. Jadi kalau pagi dia perempuan, kalau pagi dia laki-laki, malamnya dia perempuan. Dan itu kasus yang ditemukan oleh beliau yang tidak
belum begitu banyak, tapi terjadi. Bahkan ada salah seorang klien beliau itu yang CEO perusahaan ternama yang memang mengidap itu kui. Jadi kalau di pagi harinya dia lelaki, di malam harinya dia perempuan, ya. Nah itu terjadi saat ini dan itu marak di kalangan eksekutif, ya, dan seterusnya. Makanya oleh karena itu di kesempatan hari ini kita akan membahas LGBT di antara dua sisi, medis dan Islam, sebagaimana tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Budi. Dan kita melihat sepanjang sejarah pembahasan terkait LGBT ini, ya, mulai dari zaman-zaman dahulu sampai saat ini, mungkin di tahun 70-an, 80-an ini menjadi sesuatu yang masih tabu, tidak banyak dibicarakan orang, dan bahkan mungkin dianggap sesuatu yang, ya itu tadi, abnormal, ya, tidak layak untuk terjadi. Tapi sekarang ini luar biasa, pengaruhnya itu betul-betul mengintai kita semuanya, tidak hanya bagi kalangan mereka sendiri, tapi juga bagi yang masih orientasi seksualnya masih normal ini bisa dijangkiti, karena beberapa dokter itu menganggap bahwa LGBT ini juga adalah penyakit yang bisa dikategorikan sebagai menular dalam artian tidak menular sebagaimana virus menjangkiti kita satu persatu, tapi menular melalui aktivitas kebiasaan dan pola-pola dan gaya-gaya hidup kita. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, sebagaimana tadi sudah disebutkan juga oleh MC kita, ada 3 pemateri yang akan membahas hal ini, ya, dan masing-masing dari beliau ini adalah orang-orang yang sangat berkompeten di bidangnya. Yang pertama adalah ayah kita, ya, Prof. Dr. Feni Haji PhD. Sebagian besar di ruangan ini mungkin sudah mengenal beliau dan sangat baik. Beliau adalah Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Assalamualaikum, Prof. Kemudian yang kedua adalah aktivis health, ya, yang tadi juga sudah diperkenalkan di awal, dan juga beliau adalah dosen di salah satu universitas di Sulawesi Tenggara, Halu tepatnya. Beliau adalah Dr. Fauzan Ashari, spesialis kulit dan kelamin MKes, ya. Saya menyebut kulit dan kelamin, ya. Jadi saya beberapa kali diingatkan oleh beliau itu bahwa jangan melupakan kata dannya. Kata dannya jangan dilupakan, kulit dan kelamin, ya. Kalau dannya hilang agak beda maknanya. Saya tidak lupa dong. Kemudian yang ketiga ada Ustadz Barlianto Abdullah SAG, ya. Beliau adalah Mubalik Kota Makassar dan juga sudah sering kita dengarkan mengisi program-program keislaman di Radio Venus sebagai pengisi tetap program-program keislaman di situ, dan alhamdulillah beliau sudah konfirmasi sedang dalam perjalanan, insya Allah bisa hadir di tempat ini. Baik, kepada para pembicara kami persilahkan untuk ke depan dan insya Allah kita bisa memulai acara ini.